Halo, selamat siang mahasiswa Universitas Terbuka semuanya. Kita bertemu lagi pada sesi yang kedua mata kuliah Kesehatan dan Gizi PAUD 4205. Pada sesi yang kedua ini kita akan belajar khusus tentang pengetahuan bahan pangan, di mana bahan pangan itu sendiri nanti akan terbagi menjadi bahan pangan nabati, bahan pangan hewani, serta bahan pangan bumbu, rempah, dan juga bahan penyegar. Teman-teman sekalian, bahan makanan itu sendiri, komponen pangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kita sebut sebagai komponen utama, yang terdiri dari air, karbohidrat, protein, dan juga lemak, serta ada komponen penunjang yang terdiri dari vitamin, mineral, asam organik, dan juga pigmen. Komponen air yang ada di dalam bahan makanan ini mempengaruhi daya simpan dari makanan itu sendiri. Serta kelompok serealia dan umbi-umbian yang berasal dari nabati ini merupakan komponen yang menjadi asal dari sumber pangan karbohidrat itu sendiri. Untuk protein yang berasal dari hewani itu terdiri dari kelompok yang berasal dari daging, ikan, kemudian protein nabati dari kacang-kacangan dan juga hasil olahannya. Teman-teman sekalian, terkait dengan bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani ini berasal dari berbagai hewan seperti sapi, kerbau, bisa juga dari kambing, ayam, atau unggas yang lainnya. Macam-macamnya bahan termasuk dengan olahannya yaitu dari daging, ikan, telur, dan susu. Tetapi nantinya pada saat proses pemasakannya untuk menyajikan makanan ini sebagai makanan yang penuh dengan gizi, seperti misalnya daging, dagingnya harus bermutu tinggi yang dilihat dengan warna dagingnya yang masih berwarna merah muda dengan adanya bintik-bintik lemak, kemudian baunya masih segar. Kemudian warna lemak yang menutupinya juga masih putih kekuningan sehingga bisa dikonsumsi dengan baik. Ikan juga sebagai sumber protein hewani ini sangat penting bagi tubuh kita, khususnya dalam pencegahan stunting pada anak balita. Selain hewani dan juga nabati, ada juga yang disebut sebagai bahan pangan bumbu, rempah, dan juga bahan penyegar. Ini merupakan bahan-bahan tambahan, contohnya bumbu yang berfungsi untuk meningkatkan bau serta menimbulkan cita rasa yang lebih sedap pada masakan. Kemudian bumbu ini juga berfungsi sebagai salah satu pengawet makanan. Oleh karena itu, usahakan bumbu-bumbunya merupakan bumbu-bumbu yang alami dan juga bukan buatan, sehingga pengawetan makanan juga bisa dilakukan secara alami. Contohnya yaitu bahan-bahan yang sering kita gunakan, bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, jahe, kunyit, dan sebagainya. Untuk bahan penyegar, ini merupakan bahan nabati yang dapat merangsang dalam konsumsinya. Baik bisa digunakan pada saat kita memakan atau kita minuman. Contohnya untuk minuman yaitu bahan penyegar bisa berupa teh, kopi, dan juga coklat. Teman-teman sekalian, pada sesi yang kedua ini ada tugas diskusi dua yang harus teman-teman kerjakan, di mana pada diskusi dua diberikan contoh kasus, kemudian teman-teman diminta menjelaskan kandungan yang terdapat pada makanan yang dimaksud, kemudian dikaitkan juga dengan makanan dengan bergizi seimbang, dan juga mengapa penting kita untuk membatasi penggunaan garam serta gula dalam tambahan makanan, khususnya untuk anak usia dini. Kami tunggu jawaban dari tugas diskusi 2. Apabila teman-teman ada kesulitan, silahkan bisa menghubungi saya melalui email maupun pesan di dalam e-learning. Terima kasih semuanya, sehat selalu dan tetap semangat. Selamat siang semuanya.